Jadi di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua, itu tentang pengalaman saya bagaimana menghadapi perasaan takut mati hingga saya bisa sembuh dan terlepas dari perasaan itu hingga sekarang ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang emang sedang mengalami itu, buat teman-teman yang emang butuh informasi itu, teman-teman bisa tonton video saya ini sampai habis ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi ya di channel saya, channel Bunda KKPF. Itu channel sharing seputar pengalaman asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Oke teman-teman, di video kali ini itu saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman itu tentang bagaimana cara saya menghadapi perasaan takut mati. Ya, perasaan yang merupakan salah satu sensasi GERD dan anxiety ya teman-teman. Jadi sesuai dengan pengalaman saya teman-teman, perasaan takut mati untuk saya itu ada perasaan yang apa ya, bisa dibilang uh, cukup susah untuk saya lepaskan, untuk saya sembuhkan, dan itu juga merupakan perasaan yang mungkin paling lama saya rasakan gitu teman-teman. Jadi sensasi itu yang paling lama saya rasakan ya, di kala keadaan-keadaan membaik kayak gitu, perasaan itu agak sedikit lama kayak gitu hilang dan sembuh dari saya gitu ya teman-teman. Jadi dulu waktu saya sering merasakan perasaan takut mati teman-teman, hal yang saya lakukan itu yang pertama itu beristighfar teman-teman. Jadi hal yang pertama sekali saya lakukan saat saya merasakan perasaan takut mati, saya beristighfar. Itu berarti saya kembali kepada Allah kayak gitu teman-teman. Jadi saya kembali berserah kepada Allah, saya serahkan semuanya kepada Allah. Saya memiliki keyakinan ya teman-teman, apapun yang terjadi di dunia ini itu adalah kehendak Allah kayak gitu. Tidak ada suatu kejadian pun yang terjadi itu di luar kuasa Allah kayak gitu teman-teman. Apalagi yang namanya sampai mati kayak gitu ya teman-teman, itu udah Allah lah yang mempunyai kuasa itu. Jadi yang saya lakukan itu kembali kepada Allah, saya beristighfar, saya ya selalu menyebut nama Allah, mengingat kebesaran Allah, dan terus berdoa teman-teman, mencoba ya dengan sebisa saya ya untuk mengikhlaskan apa yang saya rasakan, tapi juga tetap saya berdoa, tetap saya memohon ampun sama Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa yang pernah saya lakukan, dan semoga Allah segera memberikan saya kesembuhan dan memberikan saya umur panjang, serta memberikan saya kesempatan teman-teman untuk bisa membesarkan anak-anak saya yang emang masih sangat kecil-kecil ya teman-teman. Jadi dengan cara saya berserah seperti itu teman-teman, saya ngerasakan sebuah kelegaan kayak gitu teman-teman. Saat saya kembali kepada Allah, itu saya merasakan kelegaan yang luar biasa teman-teman. Jadi saya merasakan lebih plong, saya udah merasakan beban-beban saya itu kayak ya semakin semakin lama semakin ringan kayak gitu teman-teman. Perasaan-perasaan itu tadi mulai pelan-pelan rontok kayak gitu ya teman-teman, mulai berguguran lah kayak gitu rasanya. Jadi saya mulai yakin, saya mulai ya Allah, yang namanya umur umur manusia itu tidak ada seorang pun yang tahu kayak gitu. Terus juga yang namanya umur manusia itu udah ada batasannya kayak gitu ya teman-teman. Itu udah menjadi ketentuan Allah bahkan sebelum kita terlahir. Jadi keyakinan itu yang membuat saya kuat, atau membuat saya itu yakin bahwa um, apa yang namanya kematian itu tidak untuk ditakuti kayak gitu teman-teman. Jadi kalau emang Allah udah menghendaki, siapapun, kapanpun, dan dimanapun itu siapa aja bisa bisa mati kayak gitu teman-teman. Jadi bukan untuk kita yang ngerasa mempunyai perasaan itu. Jadi semua makhluk di dunia ini juga bakal mati gitu. Jadi sebenarnya kematian itu bukan untuk ditakuti gitu, karena itu juga semua manusia kan, semua makhluk hidup yang bernyawa kan bakal mati gitu ya teman-teman, dan itu sudah merupakan ketentuan Allah bahkan sebelum kita lahir kayak gitu ya teman-teman. Jadi dengan mempunyai keyakinan seperti itu membuat saya merasa ternyata semua manusia itu sama, saya juga sama seperti
orang-orang lain kayak gitu. Orang-orang lain juga sekali mereka sehat walafiat, mereka juga sebenarnya uh, bakal mati kayak gitu teman-teman. Jadi dengan kayak itu seperti itu membuat saya tidak boleh menakuti kematian gitu. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri atau selalu berbuat baiklah kayak gitu untuk bekal mati kayak gitu teman-teman. Jadi dari sana saya mulai ngerasakan bahwa sebuah kematian itu bukan untuk ditakuti kayak gitu teman-teman, tapi untuk dipersiapkan kayak gitu teman-teman. Jadi dengan adanya saya terkena GERD anxiety tadi, saya merasa teman-teman bahwa mungkin ini cara Allah menegur saya itu untuk saya hidup lebih baik lagi kayak gitu teman-teman. Dan saya merasakan itu dengan saya mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety ini, itu membuat saya gimana ya, ingin selalu dekat dengan Allah kayak gitu. Jadi kalaupun saya ingin melakukan mungkin hal buruk kayak gitu, saya teringat bahwa kita hidup di dunia ini hanya untuk mempersiapkan bekal kita untuk di akhirat nanti kayak gitu. Ya mungkin emang inilah cara Allah untuk memperbaiki hidup saya kayak gitu teman-teman. Jadi kematian itu bukan untuk begitu ya. Jadi begitu cara saya untuk lepas dari rasa takut mati tadi teman-teman. Jadi keyakinan yang seperti itu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan juga teman-teman juga bisa gimana ya, mungkin ya dengan cara teman-teman sendirilah, bagaimanapun itu caranya, itu ya terserah teman-teman sendiri gitu ya. Intinya kita kembali lagi kepada Allah, kita coba kembali lagi menanamkan keyakinan di diri kita bahwa kehidupan kita, bahkan kehidupan yang ada di dunia itu semua itu milik Allah dan itu semua merupakan ketentuan Allah kayak gitu. Kita hanya menjalankan skenario dari Allah kayak gitu. Jadi dan kita harus bisa kayak gimana ya, berusaha teman-teman untuk mengambil sisi positif dari apa yang kita alami ini ya. Seperti saya teman-teman, saya mungkin ya itulah, dengan saya mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety ini, Allah ingin menegur saya, Allah ingin menegur saya untuk memperbaiki hidup saya ini, seperti itu teman-teman. Ya semoga juga teman-teman di sana yang masih sering merasakan ketakutan serupa, teman-teman bisa menerapkan ini, bisa mencoba ya seperti apa yang saya lakukan ya teman-teman, untuk keadaan yang lebih baik lagi gitu teman-teman. Ya di samping itu juga teman-teman, tidak hanya itu ya, karena kecemasan atau perasaan takut mati ini juga itu merupakan efek dari GERD teman-teman. Nah, jadi kita juga harus berusaha untuk mengobatinya ya teman-teman. Kalau untuk saya pribadi ya, saya meminum ramuan herbal untuk GERD itu sesuai golongan darah ya teman-teman, yang udah saya share di video sebelumnya. Jadi saya tetap rutin meminum herbal itu. Kemudian saya juga tetap menerapkan pola hidup, pola makan ya, dan pola pikir saya. Jadi itu saya perbaiki, saya coba untuk selalu memperbaiki 3 pola itu ya teman-teman. Dan alhamdulillah dengan melakukan beberapa hal itu, alhamdulillah sekarang saat ini saya tidak lagi mengalami yang namanya perasaan takut mati itu teman-teman. Dan semoga teman-teman semua yang emang masih merasakan hal itu, teman-teman juga segera bisa mengobati diri teman-teman sendiri ya, karena yang bisa mengobati masalah ketakutan ini hanya diri kita sendiri teman-teman. Karena itu itu berasal dari diri kita sendiri, hal yang menempel pada diri kita sendiri. Jadi yang bisa mengobati juga hanya diri kita sendiri teman-teman. Jadi teman-teman, dan untuk diri sendiri itu kan kita biasanya kalau udah sendiri ya, itu kita kembalinya ya hanya kepada Allah teman-teman. Nggak ada yang bisa menolong diri kita kecuali Allah kayak gitu teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang saya tidak pernah lagi merasakan perasaan takut mati ya teman-teman. Ibaratnya ya
perasaan takut mati ya ada, tapi wajar ya teman-teman, mungkin sama seperti teman-teman yang lain kayak gitu. Beda pada saat saya dulu mengalami gangguan GERD anxiety ya teman-teman, perasaan takut mati itu yang mendominasi kayak gitu teman-teman, dan itu rasanya berlebihan kayak gitu ya teman-teman, ya mungkin seperti yang teman-teman rasakan saat ini kayak gitu ya. Semoga dengan menonton video saya ini teman-teman bisa menemukan ya mungkin secerca setitik atau seapalah gitu ya, yang sesuatu hal lah kayak gitu yang bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman mungkin praktekkan ya, bisa teman-teman coba kayak itu, dan semoga itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Alhamdulillah, bersyukur sekali kalau emang bisa itu nanti bisa membawa kesembuhan untuk teman-teman semua. Dan saya juga tetap mendoakan untuk teman-teman semua yang masih mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety, semoga lekas membaik dan semoga segera Allah beri kesembuhan, dan teman-teman semua bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan yang udah hampir hilang dari diri teman-teman ya, dan bisa kembali lagi ya hidup bahagia seperti sebelum teman-teman merasakan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, ya sebatas ini dulu ya video dari saya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Saya akhiri dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.